Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya kewajiban perusahaan, tapi tanggung jawab kita bersama. Selamat datang Bapak dan Ibu di training dasar-dasar K3 dan lingkungan kerja PT Sinar Monas Industries. Training ini disusun sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan, serta sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan budaya K3 di seluruh lini organisasi di PT Sinar Monas Industries. Departemen Manajemen Representatif yang selama ini bertanggung jawab penuh dalam terkaitan kepatuhan dan implementasi sistem manajemen. Kami memperkenalkan diri dulu. Di tim MR PT Sinar Monas Industries ada saya, Ana Margareta selaku MR Corporate, kemudian ada Pananda Yuda Pratama selaku MR Staff, dan saat ini bergabung Saudari Jenny Maulina. Beliau merupakan salah satu peserta magang nasional dari Kemenaker untuk batch 2. Beliau sudah bergabung sejak Desember 2025. Lalu saya mau memaparkan kembali dan mengingatkan kembali bahwa sistem manajemen yang sudah di sertifikat dan juga kita sudah implementasikan bersama di PT Sinar Monas Industries ini sudah tersertifikasi. Pertama adalah ISO 9001 versi 2015 terkait dengan sistem manajemen mutu. Kemudian ada ISO 45001 versi 2018 terkait dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada ISO 14001 terkait dengan sistem versi 2015 terkait dengan sistem manajemen lingkungan, serta ada standar nasional ya, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 yang dikeluarkan oleh Kemenaker, berbasis PP nomor 50 tahun 2012. Baik Bapak dan Ibu, tujuan training ini yang pertama tentunya melakukan refreshment tentang pengetahuan dasar-dasar K3 dan lingkungan kerja di tahun 2026. Kemudian kita juga membangun bersama ya komitmen untuk meningkatkan kesadaran. Ini yang penting ya, sadar akan budaya yang kerja yang aman serta efisien. Sebagaimana juga di tahun ini target dari perusahaan adalah lean for life ya, ada efisien dalam bekerja gitu ya. Jadi masih selaras inline dengan tujuan daripada agenda 2026 dari PT Sinar Monas Industries dari pimpinan puncak. Nah, kemudian tujuan training ini juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi-kondisi darurat. Nah, dalam materi-materi training ini yang akan disampaikan oleh Saudari Jenny dan Pananda, nanti juga akan diperkenalkan apa-apa saja alat-alat untuk tanggap darurat, tim tanggap darurat, dan bagaimana alur dalam keadaan kondisi darurat. Karena memang saat ini penting ya Bapak dan Ibu, kondisi darurat itu sekarang semakin menjadi awareness baik kita secara pribadi di lingkungan kerja maupun di kondisi di manapun kita berada. Kemudian dengan training ini kami mengharapkan ada kontribusi aktif dari Bapak dan Ibu seluruhnya untuk memenuhi target zero accident di tahun 2026. Selain kita berupaya secara nanti ada program yang lain ya secara berkala, tetapi dengan training ini akan berimpact, bertujuan untuk meningkatkan tadi kesadaran bagaimana bekerja dengan aman. Kemudian kita juga akan membangun program 5R. Jadi dalam training ini juga serta-merta untuk mensukseskan program 5R dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman di seluruh PT Sinar Monas Industries. Nah, jadi keselamatan kerja bukan hanya urusan bagian MR ya, ataupun bagian tertentu saja, tetapi merupakan tanggung jawab setiap individu mulai dari manajemen,
hingga pekerja yang ada di lapangan. Karena satu tindakan aman hari ini adalah perlindungan bagi diri kita seterusnya dan keberlangsungan perusahaan juga di masa depan. Nah, mari kita mulai training ini dengan semangat belajar bersama. Jangan skip ya harapannya, karena ini bentuknya mungkin video nantinya. Tolong dicermati, diikuti dari awal akhir tanpa ada lompat-lompat ya Bapak dan Ibu. Dan untuk kemudian nanti yang pertama materi akan disampaikan oleh Saudari Jenny dan selanjutnya oleh Pak Nanda. Let's get started. Baik, terima kasih Bu Ana atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Jenny Maulina, peserta magang HUB Batch 2 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang saat ini bertugas dan bergabung bersama tim Departemen MR PT Sinar Monas Industries. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai pengertian dasar K3. Yang pertama, pengertian dari K3 itu sendiri. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yang terdiri dari 3 unsur. K pertama berarti keselamatan atau selamat, K kedua berarti kesehatan atau sehat, dan yang terakhir yaitu K3 berarti kerja atau tempat kita bekerja. Secara umum, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada pengertian tersebut, terdapat kalimat yang di-highlight, yaitu upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Artinya, kunci utama dari penerapan K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Setelah memahami apa itu K3, sekarang kita akan memahami arti dari logo K3 itu sendiri. Logo ini bukan sekedar gambar maupun pajangan, tetapi memiliki makna penting sebagai pengingat keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin kita sering menjumpai logo ini pada area umum, area proyek, maupun di lingkungan perusahaan sebagai simbol komitmen terhadap penerapan K3. Makna pertama terdapat pada roda gigi yang berjumlah 11 yang melambangkan 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya, ada arti dari roda gigi yaitu bekerja secara sehat, jasmani dan rohani. Tanda palang melambangkan bebas dari penyakit akibat kerja. Warna hijau melambangkan selamat, sehat, dan sejahtera. Dan terakhir, warna putih melambangkan bersih dan suci. Selanjutnya adalah dasar hukum atau peraturan perundang-undangan terkait K3L. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Dan yang terakhir adalah Permenaker 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Kerja. Aturan-aturan inilah yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan K3 di lingkungan kerja. Selanjutnya, perusahaan mana saja yang wajib menerapkan sistem manajemen K3 atau SMK3? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, ada 2 kategori perusahaan yang wajib menerapkan SMK3. Yang pertama, perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang. Yang kedua, mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Sebagai contoh, PT Sinar Monas Industry yang memiliki jumlah pekerja lebih dari 100 orang sehingga wajib untuk menerapkan SMK3. Namun, untuk perusahaan lain yang mungkin masih kurang pekerjanya dari 100 orang tetapi memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi, tetap wajib untuk menerapkan SMK3. Adapun beberapa kriteria pencapaian audit SMK3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 yaitu pada tingkat awal terdiri dari 64 kriteria, pada tingkat transisi terdiri dari 120 kriteria, dan pada tingkat lanjutan
terdiri dari 166 kriteria. Saat ini, perusahaan telah menerapkan 64 kriteria audit SMK 3 dan telah tersertifikasi dengan predikat bendera emas, meskipun masih berada pada tahap awal penerapan. Sekarang, kita masuk ke dampaknya kalau K3 tidak diterapkan dengan serius. Pertama, soal keselamatan. Keselamatan itu artinya selamat. Lawannya adalah celaka. Kalau K3 diabaikan, yang harusnya selamat bisa jadi celaka. Dampaknya bisa kecelakaan kerja, cacat, sampai fatality. Dan tentu akan merugikan perusahaan. Yang kedua adalah kesehatan. Sehat lawannya sakit. Tanpa K3, pekerja bisa kena penyakit akibat kerja, baik fisik maupun mental. Dan terakhir adalah kerja. Tempat kerja itu harusnya aman, namun bisa menjadi tidak aman kalau tidak menerapkan K3 sesuai dengan standar. Kalau K3 tidak dijalankan, lingkungan kerja jadi berbahaya dan risiko kecelakaan makin besar. Intinya, K3 dibuat agar tetap terjaga, tetap selamat, sehat, dan kerja di tempat yang aman. Selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap K3? Apakah pengusaha, direktur, manajer, supervisor, atau hanya petugas K3? Jawabannya, K3 adalah tanggung jawab semua orang yang berada di tempat kerja, mulai dari pengusaha, direksi, manajer, supervisor, petugas K3, sampai seluruh pekerja. K3 juga dimulai dan diusahakan dari diri sendiri. Artinya, sebaik apapun sistem dan aturannya, kalau kita sendiri tidak peduli, K3 tidak akan berjalan. Pengusaha mulai melalui pengurus seperti direktur, manajer, supervisor, atau petugas K3 hanya berusaha mengupayakan lingkungan kerja aman dan sehat melalui berbagai cara. Di antaranya yaitu menyusun program dan prosedur keselamatan, menyediakan fasilitas seperti APD, memasang rambu K3, melakukan pembinaan dan pelatihan, mematuhi aturan perundangan yang berlaku, serta upaya-upaya pencegahan kecelakaan lainnya. Jadi intinya, K3 bukan hanya tugas satu jabatan, tetapi tanggung jawab kita semua di tempat kerja. Sebagai tambahan informasi penting, berdasarkan rilis dari ILO pada 17 September 2021, ILO dan WHO memperkirakan hampir 2 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit dan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang lebih mengejutkan, sekitar 80-90% kecelakaan kerja disebabkan oleh unsafe action, sedangkan sekitar 10-20% yang disebabkan oleh unsafe condition. Unsafe action adalah tindakan atau perilaku pekerja yang menyimpang dari aturan keselamatan serta SOP, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Contohnya, tidak menggunakan APD, melanggar SOP, bekerja secara tergesa-gesa, dan tidak fokus atau bergurau. Sedangkan unsafe condition adalah kondisi lingkungan kerja, peralatan maupun fasilitas yang tidak aman, seperti alat yang rusak, area kerja licin, pencahayaan kurang, atau bahkan tata letak yang tidak sesuai. Artinya, penyebab terbesar kecelakaan kerja berasal dari perilaku kita sendiri. Oleh karena itu, kunci utama pencegahan kecelakaan kerja adalah mengubah perilaku kerja menjadi lebih aman, patuh terhadap SOP, dan disiplin menerapkan K3 dalam setiap aktivitas kerja. Berikut merupakan kasus kecelakaan dan kematian terkait kerja di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2023 yang dirilis oleh HSEpedia. Kalau kita perhatikan grafik ini,
batang biru yang menunjukkan jumlah kasus kecelakaan kerja, dan batang merah yang menunjukkan jumlah kematian akibat kerja. Di tahun 2016, tercatat sekitar 101.000 kasus kecelakaan kerja dengan sekitar 22.000 kasus kematian. Artinya, sejak awal, angka kecelakaan kerja sudah cukup tinggi. Seiring berjalannya waktu, kita bisa lihat batang biru dan merah terus meningkat. Dari data tersebut, kecelakaan kerja rata-rata per tahun itu mencapai 200.000 per tahun, dan rata-rata kematian mencapai 50.000 per tahun. Data kecelakaan kerja dan kematian terus meningkat setiap tahunnya, hingga adanya atau perlunya komitmen bersama agar perusahaan kita bisa menanggulangi tren tersebut. Mungkin kita sering mendengar anggapan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan cepat akan lebih beresiko menyebabkan kecelakaan, sedangkan pekerjaan yang dilakukan secara pelan dianggap lebih aman. Padahal hal tersebut masih kurang benar. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama, ada dua orang yang sama-sama menyeberang jalan. Seorang pria berjalan dengan langkah cepat namun tetap fokus dan memperhatikan kondisi sekitarnya. Di belakangnya ada ibu-ibu yang berjalan lebih lambat tetapi tidak melihat lingkungan di sekitarnya. Meskipun berjalan cepat, pria tersebut justru lebih aman karena waspada. Sebaliknya, meskipun berjalan pelan, ibu tersebut tetap beresiko karena kurang memperhatikan situasi di sekitarnya. Untuk contoh yang kedua, yaitu pengoperasian forklift. Forklift yang dioperasikan dengan cara kerja cepat, namun dikendalikan oleh operator yang sudah tersertifikasi, memahami prosedur kerja, serta mematuhi aturan K3 tetap aman dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, forklift yang dioperasikan secara pelan, tetapi dikendalikan oleh operator yang belum tersertifikasi dan tidak memahami prosedur kerja yang benar, tetap berpotensi menimbulkan bahaya dan kecelakaan kerja. Untuk contoh yang terakhir, terlihat seorang ibu-ibu mengendarai sepeda motor dengan lampu sen kiri menyala, namun justru berbelok ke arah kanan. Meskipun kecepatan kendaraannya tidak tinggi, karena tidak sesuai dengan aturan lalu lintas dan tidak memberikan informasi yang benar kepada pengguna jalan lain, resiko kecelakaan yang akan terjadi sangat besar. Dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah utama bukan soal cepat atau pelan, melainkan cara kerja dan kepatuhan terhadap aturan K3. Pekerjaan cepat atau pelan bisa sama-sama aman selama pekerja mengutamakan budaya K3. Sehingga di akhir kita bisa memperbaiki pernyataan sebelumnya, yaitu pekerjaan cepat atau pekerjaan pelan akan aman dilakukan jika pekerja mengutamakan budaya K3. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pananda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jenny yang tadi sudah menjelaskan tentang pemaparan dasar K3 ya. Termasuk juga Bu Ana yang sudah membuka sesi training kali ini ya tentang K3 dan lingkungan kerja. Saya selanjutnya akan melanjutkan materi training yang sudah dibuat oleh tim MR, yaitu tentang unsafe action atau perilaku tidak aman. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Jenny ya bahwa perilaku tidak aman ini merupakan penyebab utama ya 90% terjadinya kecelakaan ya. Dalam bekerja, kemungkinan terjadi kecelakaan dapat dikurangi dengan menghindari perilaku tidak aman ya. Apa perilaku tidak aman tersebut? Ini sudah beberapa ada contohnya ya. Yang pertama adalah kurang konsentrasi atau salah perkiraan, tidak memakai alat pelindung diri, kondisi fisik melemah dan tidak siap untuk bekerja, mengabaikan prosedur kerja, bergurau atau mengganggu pekerja lain, berada di area bahaya, melakukan pekerjaan di luar wewenangnya, memakai peralatan yang belum dipahami risikonya. Selanjutnya menempatkan barang di sembarang tempat, membuat api tanpa izin, memanjat atau beraktivitas di ketinggian tanpa izin. Ini merupakan contoh-contoh yang biasanya terjadi di lingkungan kerja ya, bukan hanya di PT Sinar Monas tapi di semua area perusahaan. Nah, ini kita bahas satu-satu coba ya. Untuk yang pertama ada gambar di situ ya, gambar tentang orang sedang melakukan pekerjaan gerinda. Nah, ini ada jika dia
mengalami atau melaksanakan perilaku tidak aman, contoh nih salah perkiraan, akan menyebabkan mata gerinda yang sedang berputar kencang itu terkena bagian tubuh ya, atau terkena peralatan lainnya yang menyebabkan itu terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini salah satunya adalah perilaku-perilaku yang tidak aman digambarkan dalam gambar ini adalah tidak memakai APD, sarung tangan anti gores ya, atau biasanya ada ya untuk anti gores gerinda. Nah, selanjutnya juga kalau salah perkiraan juga bisa mengenai bagian tubuh lainnya ya selain tangan ya. Nah, ini contohnya. Terus yang kedua ada di sini ada gambar orang sedang menaiki forklift tapi di depan. Wah, ini bahaya sekali ya. Kalau dia sampai salah perkiraan terpleset atau mungkin penggunaan forkliftnya tidak benar ya, bisa terlindas nih kalau kecepatannya tinggi. Nah, ini ya banyak resiko-resiko seperti ini yang harus dikurangi ya. Ini juga bisa dikategorikan dengan bergurau ya di area kerja. Terus selanjutnya di sini juga ada contoh yang lain, ada orang di situ ya, gambar kartun ya, sedang mengoperasikan forklift dengan mengangkat beban, namun dia di bawahnya. Nah, ini kan sangat bahaya sekali ya, operatornya dia sebagai operator turun dan sedang kita nggak tahu ya di bawahnya. Ini kalau forkliftnya tiba-tiba bergetar atau apa bisa jatuh menimpa dia ya barang yang diangkat. Nah, yang terakhir itu ada orang memanjat pohon tuh ya, pakai sepatu ya, sebenarnya dia dandanannya rapi ya. Kita nggak tahu apa yang mau dia lakukan, apakah mau ngambil buah atau layang-layang ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu di luar SOP ya. Dia mungkin nggak untuk kerja di situ, tapi dia di situ. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku tidak aman yang sering terjadi di perusahaan. Nah, bagaimana kita menghindari kecelakaan ya dengan menghindari perilaku tidak aman tersebut ya. Ini sangat dibutuhkan sebagai budaya K3 ya, menghindari perilaku tidak aman. Nah, sekarang kondisi tidak aman nih. Nah, kalau tadi disebabkan ya secara langsung oleh manusianya. Nah, ini ya disebabkan oleh kondisi ya. Kondisi tidak aman adalah situasi fisik atau lingkungan kerja yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, cedera, atau penyakit akibat bahaya yang ada. Ini contohnya peralatan dan mesin ya, mesin rusak, alat pengaman dilepas, atau peralatan telah usang. Yang selanjutnya ada lingkungan kerja, lantai licin atau rusak, pencahayaan tidak sesuai, ventilasi buruk, tumpukan barang, menghalangi jalur evakuasi, kabel listrik terbuka atau terendam air, area kerja berantakan, potensi jatuhan barang atau keropos dan lainnya. Ya. Nah, yang selanjutnya ada bahan berbahaya nih. Contohnya ada kimia ya, ada beracun, gas mudah terbakar, atau di sini juga biologis ya, ada bakteri dan virus. Nah, yang selanjutnya ada ergonomi. Ini terkait dengan desain tempat kerja yang buruk, posisi kerja atau postur yang canggung atau cedera akibat gerakan berulang. Ini contoh-contoh risikonya ya. Jadi kondisi tidak aman ini sebenarnya diciptakan oleh kondisi yang tidak sesuai ya. Sebenarnya penyebab tidak langsungnya juga manusianya sendiri ya. Mungkin salah tidak merawat mesin ya, tidak memperhatikan lingkungan kerja dan lainnya. Tapi ini disebut kategori kondisi tidak aman. Nah, ini contoh-contohnya ya, di sini ada penggunaan kabel listrik yang mungkin tidak sesuai instalasinya. Ini kan menyebabkan dia percikan atau apa dibiarkan ya, pasti akan menyebabkan konsleting atau kebakaran ya. Ini contohnya. Yang kedua ada di situ ada tungku peleburan yang disiram, dan di sini ada pekerja nih ya. Ini kondisinya sangat tidak aman ya pekerjaan seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa dihindari dengan cara ya pekerjanya tidak boleh dekat-dekat di area tersebut ya. Yang selanjutnya ada di sini peralatan kerja berantakan. Ini juga ketika dia diburu-buru atau ada darurat, dia lari tersandung ya bahan-bahan kerja yang ada di situ, atau bisa benda tajam yang bisa menusuk kaki atau bagian tubuh lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor fisika kimia biologi ya, di situ ada suhu, pencahayaan dan asap di situ ya, bisa berpengaruh terhadap pekerjanya ya, menyebabkan mungkin penyakit akibat kerja kalau yang ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada lantai licin ya. Ini juga sangat berpengaruh ya di situ, bisa menyebabkan pekerja terpeleset atau yang beroperasi di situ ya bisa mengalami gangguan ya, karena untuk jalurnya sangat licin ya.
Nah, selanjutnya di sini ada di ruang terbatas, ini juga posisi ergonomi yang kurang baik ya. Artinya kalau terus-terusan bekerja di situ mungkin selama 5 jam dengan posisi membungkuk seperti itu juga kurang baik. Itu termasuk kondisi tidak aman. Ini berbagai contohnya ya. Oke, kita lanjut. Kita sedikit ya memahami apa sih bahaya dan resiko. Nah, ini sedikit berbeda ya, bahaya dan resiko. Kalau bahaya adalah sumber kondisi aktivitas yang berpotensi terhadap cedera atau penyakit akibat kerja. Sedangkan resiko adalah sesuatu yang berpeluang terjadinya cedera dan kematian, kerusakan harta. Ini dampaknya ya kalau resiko. Kalau bahaya sumbernya, resiko adalah dampaknya. Nah, sekarang kita coba nih perhatikan sedikit gambar ya. Nah, di laut itu ada ikan hiu, itu adalah bahaya. Tapi kalau kita sudah digigit oleh ikan hiu, itu adalah resikonya. Resikonya ya tergigit, ya mungkin tertabrak dan lainnya. Ini sedikit saja ya tentang memahami bahaya dan resiko. Nah, ini contoh perbedaan bahaya dan resiko ya. Contoh pekerjaan di office nih ya. Kelistrikan peralatan kantor, kabel terkelupas dan instalasi tidak aman, ini adalah bahaya. Nah, risikonya adalah pekerja tersengat listrik atau konsleting menimbulkan kebakaran. Yang selanjutnya di gudang biasanya terjadi adalah penggunaan rak, potensi barang jatuh dari rak ya. Ini adalah kondisi bahaya. Dan resikonya ya pekerja tertimpa barang yang jatuh ya. Ini bisa menimbulkan cedera bagian kepala atau bagian tubuh yang terkena jatuhan tersebut. Nah, di area produksi biasanya ada penggunaan bahan kimia ya. Contohnya ini kontaminasi debu halus berbahaya, ini yang terbang ya. Nah, terus untuk resikonya ya pekerja mengalami gangguan pernafasan ya. Kalau ini kapasitasnya kuantitinya banyak ya, kita akan susah bernafas di area tersebut ya, termasuk mungkin asap juga ya. Nah, yang biasanya terjadi di maintenance juga ada ya, proses pengelasan. Ini adalah contohnya percikan api. Risiko yang ditimbulkan adalah pekerja mengalami iritasi mata terkena percikan api ya. Ini kalau penanggulangannya nanti akan kita coba bahas juga bagaimana kita menghilangkan bahaya dan resiko ya. Ini mungkin rekan-rekan semua juga harus paham ya perbedaan bahaya dan resiko ya, sebagai dasar nanti akan mengendalikannya. Nah, ini faktor bahaya nih, sebenarnya apa saja sih bahaya-bahaya yang ada ya. Contohnya yang pertama adalah bahaya mekanik. Ini penggunaan alat dan mesin kerja. Bahaya fisik, bahaya yang berasal dari faktor fisik. Contohnya kebisingan, cuaca, getaran, percikan api ya. Yang selanjutnya adalah bahaya dari biologi. Ini biasanya binatang, virus, jamur, bakteri. Selanjutnya adalah penggunaan bahan kimia ya. Nah, ini yang biasanya banyak digunakan di area produksi ini ya, pencampuran bahan. Nah, selanjutnya ada ergonomi atau proses gerakan statis, berulang, manual. Ini pokoknya ya mungkin terkait cara kerja ya yang tidak sesuai. Yang terakhir adalah psikologi ya. Ini biasanya contohnya adalah bullying, pressure kerja dan lainnya. Artinya ini adalah contoh-contoh bahaya, sebenarnya ada kategorinya apa saja ya. Ini sudah dicontohkan di sini, ada mekanik, fisik, biologi, kimia, ergonomi dan psikologi. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini pekerjaan yang belum menerapkan K3 biasanya ya agak amburadul atau semrawut ya bahasa-bahasa kerennya ya. Ini banyak sekali bahaya yang ada. Contohnya di sini ada, nah ini beban berat diangkat secara manual ya tanpa menggunakan alat bantu forklift atau hand lift. Di sini ada pengelasan, di dekatnya ada bahan mudah terbakar yang akan bereaksi ya ketika percikannya masuk ke area bahan mudah terbakar tersebut ya. Ini juga di sini ada pekerjaan-pekerjaan lainnya ya, seperti ada konsleting listrik di cairan, ada naik ke atas hanya dengan ya permodalkan pijakan yang mungkin kurang sesuai ya, ini berpotensi dia jatuh ya. Dan juga bahaya-bahaya lainnya. Ini yang contohnya kalau kita mengabaikan K3 ya, lingkungan kerja kita seperti ini ya, tidak ada pengendalian K3 atau budaya kerja aman di situ karena sifatnya pembiaran ya. Ini yang harus kita hindari. Nah, bagaimana kalau kita menemukan bahaya dan near miss ya? Ini ya untuk keseluruhan rekan-rekan pekerja khususnya yang mengalami atau mempunyai risiko pekerjaan dengan bahaya yang cukup tinggi ya.
Nah, ini beberapa langkah jika karyawan menemukan potensi bahaya dan near miss. Near miss itu artinya hampir terjadi kecelakaan ya. Artinya sudah terjadi tapi tidak jadi kecelakaan. Contohnya mungkin ada pekerja terpeleset tapi akhirnya dia tidak jadi jatuh, itu near miss masuknya. Contoh lagi ada plafon yang mau ambrol ya, ini juga potensi bahaya atau near miss ya. Ini hampir celaka nih kalau dia sampai ambrol di hari itu ya. Karyawan yang menemukan potensi bahaya atau near miss harus melaporkan potensi bahaya tersebut ke atasan langsung. Nah, ini tidak langsung ya, karyawan melaporkan ke, misalkan naik tingkat langsung ke manajer atau ke direktur ya, itu tidak perlu, harus lewat atasannya dulu. Misalkan operator berarti atasannya foreman ya. Nah, foreman ini juga wajib meneruskan ke supervisor atau manajer di atasnya ya, agar dilihat dulu, dianalisa apakah ini benar bahaya-bahayanya dan laporannya apakah memang harus ditindaklanjuti. Nah, ini di sini atasan langsung membuat form laporan potensi bahaya dan near miss. Ini kita ada formnya ya. Kita juga sudah sering sharing ya, khususnya untuk yang di Tangerang ada formnya. Jadi tidak hanya laporan melalui ya, pembicaraan atau WhatsApp atau apa, lebih baik kita tertib dengan laporan tersebut. Nanti akan dicantumkan analisa-analisanya jika bahaya tersebut ya bisa terjadi ya, atau resiko tersebut bisa terjadi. Nah, ini form tersebut nanti diserahkan ke petugas K3 atau departemen yang menindaklanjuti bahaya tersebut ya. Nah, biasanya sih lewat K3 dulu ya untuk pelaporan-pelaporan seperti ini ya. Kadang pun ya supervisor atau manajer lapor ke petugas K3 atau dalam hal ini ke departemen MR. Ya, kita juga mungkin belum pakai form, nggak apa-apa, kita terima, tapi nanti kita akan serahkan formnya, mengisi ya, baru kita coba analisa perbaikannya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Dan ini juga tidak semua bahaya atau near miss bisa kita tangani dengan cepat ya. Kadang ada yang memang membutuhkan biaya, ada yang membutuhkan pertimbangan ya, ada yang membutuhkan komunikasi ke tingkat di atasnya ya, seperti direksi atau ya pengusaha, itu mungkin ya perlu analisa lebih lanjut. Makanya di setelahnya adalah analisa dan penelusuran laporan. Nanti biasanya petugas dari departemen ya, foreman, supervisi atau manajer bersama tim yang menaungi di Sinar Monas, biasanya yang ditunjuk adalah MR atau petugas K3, menelusuri area bahaya tersebut ya. Baru kalau memang memungkinkan langsung dilaksanakan tindakan perbaikan ya. Atau mungkin kita meminta persetujuan atau yang terkait dengan mungkin ya biaya perbaikan yang tinggi, kita harus meminta persetujuan ya. Selanjutnya kalau sudah diperbaiki ya, kita evaluasi apakah tindakan perbaikan itu sudah optimal untuk menghindari atau melakukan stop pada bahaya atau near miss tersebut ya. Akhirnya kecelakaan atau penyakit tidak terjadi ya, kita evaluasi. Nah, potensi bahaya sekecil apapun hendaknya tetap dilaporkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, ya, oke ya. Nah, di sini di sebelah kanan ada gambar tuh. Mereka yang peduli keselamatan kerja bisa hidup lebih lama ya. Ini dari berbagai narasumber-narasumber yang biasanya praktisi-praktisi K3 atau penelitian-penelitian ya. Memang ya pasti ya, karena kita yang peduli K3 biasanya ya lebih aman daripada yang tidak peduli ya. Contohnya tadi mungkin sudah banyak ya perilaku tidak aman atau yang sudah dicontohkan Mbak Jenny di awal ya, terkait dengan kalau tidak memperdulikan K3 ya, keselamatan kerja itu ya pasti resiko terkena bahaya atau potensi kecelakaan akan lebih tinggi ya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana sih pengendalian bahaya dan resiko itu dilaksanakan? Ya, tadi kan sudah kita tahu ya, apa itu perilaku tidak aman, kondisi tidak aman, bagaimana mengenali bahaya, bagaimana mengenali resiko. Nah, sekarang untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kita perlu berapa ya tahapan ya. Ini tahapannya juga sudah ada hierarkinya, artinya sudah diteliti oleh berbagai narasumber atau ahli-ahli K3 ya, berdasarkan tingkatan yang paling efektif ke yang paling tidak efektif ya.
Nanti akan kita coba bahas nih ya, ada semua nih. Yang pertama, eliminasi adalah menghilangkan bahaya tersebut sepenuhnya. Ya artinya kalau ada bahaya ya udah kita hilangkan ya. Jangan sampai bahaya itu ada lagi ya. Nanti akan saya sebutkan contohnya di slide berikutnya ya. Yang kedua ada substitusi atau mengganti ya. Kalau ada di bahaya di suatu proses atau barang atau apapun ya, kita coba ubah barangnya, ubah prosesnya, ubah peralatannya dan lainnya agar lebih aman, yaitu mengganti ya. Selanjutnya rekayasa teknis atau engineering controls ya. Ini mengubah desain atau sistem mengisolasi pekerja dari bahaya. Ini contohnya adalah merekayasa atau merubah sesuatu agar lebih aman. Contoh nih ada gerinda tadi ya. Bagaimana dia biar lebih aman ya, dikasih pelindung untuk si percikan api tersebut ya. Biasanya kan ada pelindungnya ya, gerindanya ya. Kadang di pemasok atau produsen gerindanya tersebut sudah ada pelindungnya untuk mengurangi si api tersebut atau mengurangi putaran itu ketika terlepas mengenai manusianya atau penggunanya. Nah, selanjutnya administratif ya. Ini kontrol administrasi ya. Contohnya adalah mungkin melalui prosedur yang dirubah ya. Prosedur yang dirubah, pelatihan, penjadwalan, ya mungkin jam kerja yang diatur dan lainnya. Ini administrasi ya. Nanti akan kita coba bahas satu-satu. Yang terakhir baru alat pelindung diri atau APD. Ini adalah perlindungan terakhir ya. Kalau APD itu tidak bisa mencegah bahaya tapi hanya mengurangi resiko. Artinya APD bekerja hanya pada saat kecelakaan terjadi ya, agar resikonya atau keparahannya tidak berat ya. Ini APD. Jadi fungsinya sebenarnya APD itu adalah perlindungan yang paling sebenarnya tidak efektif ya, atau pengendalian yang paling tidak efektif. Nah, ini ada piramidanya ya. Jadi yang paling lebar biasanya yang paling berpotensi menghilangkan bahaya adalah eliminasi ya. Pokoknya ada bahaya ya hilangkan, yaitu paling simpel ya. Cuman biasanya ya akan memerlukan analisa yang sangat tinggi ya. Yang kedua adalah substitusi, dirubah ya. Ini juga lumayan efektif ya. Bisa merubah, pokoknya ada bahaya ya harus diganti alatnya. Ada bahaya di proses ya prosesnya harus diganti gitu, bukan menghilangkan tapi mengganti. Selanjutnya ada rekayasa teknologi, tadi ya sudah dijelaskan bahwa ini memodifikasi ya proses atau peralatan biar lebih aman. Ada selanjutnya juga pengendalian administratif tadi ya, yang sifatnya administratif nih, mengubah jadwal atau mengubah jam ya, prosedurnya dirubah atau yang lainnya. Yang selanjutnya baru APD. Nah, ini dari piramida tersebut ya, yang paling kecil kelihatannya APD, kemungkinan untuk mengurangi resiko ya. Kalau bahaya udah nggak bisa dihindari kalau pakai APD ya. Bahaya pasti ada, kecelakaan pasti ada, tapi resikonya bisa dihindari. Nah, kalau yang lainnya ini bisa menghindari bahaya nih dari 4 yang di atas ini. Oke, kita ambil contohnya nih ya, yang terjadi biasanya di perusahaan ya. Ini contoh bahayanya di sini adalah tumpukan material ya atau barang yang ditumpuk ya, karena kapasitas gudang di perusahaan kan kadang-kadang memang ya diefektifkan ya, artinya diefisiensi ya, tidak lebar tidak apa tapi barangnya harus banyak. Nah, ini salah satunya proses kerjanya adalah menumpuk barang-barang ke atas ya secara vertikal. Nah, ini potensi bahayanya adalah ya banyak sekali ya, jatuhan barang dari atas ya, terus kerusakan barang atau salah perkiraan atau yang lainnya. Nah, ini contohnya kalau pakai metode paling efektif adalah eliminasi. Hilangkan proses kerja dengan cara menumpuk barang ke atas. Ya pokoknya tidak ada barang yang ditumpuk lagi, hanya sejajar gitu. Cuman kan apakah bisa dilaksanakan ya dengan barang sebanyak itu? Kalau tidak bisa ya kita cari solusi yang lain. Yang efektif paling bagus selanjutnya adalah substitusi, mengganti ya. Nah, ini ganti dengan sistem tumpukan biasa dengan menggunakan rak. Kalau rak kan paling ada ininya ya, ada batasnya ya, berapa kuantitinya berapa, dijadikan biasanya rak itu ada 3 susun atau 4 susun ya. Itu lebih aman sedikit ya. Kalau bisa langsung saja ya. Nah, tapi potensi bahayanya masih ada nih, dengan sistem rak tetap bisa
mengalami jatuh ya barangnya dari atas, walaupun bahayanya sudah berkurang ya, artinya tidak ambruk semua, tapi raknya ya barangnya tetap bisa jatuh dari atas, maka perlu rekayasa teknis atau engineering. Modifikasi paletnya ya di setiap sisi, penggunaan pintu atau ini dimodifikasi, artinya paletnya dikasih pagar ya biar dia barangnya tidak kemana-mana. Cuman kan biasanya susah tuh ngambil barangnya ya kalau dikasih perlindungan di sampingnya ya. Selanjutnya ada administratif. Nah, administratif ini ya menentukan batas maksimal tumpukan ya. Ketika tadi yang di atasnya mungkin ada beberapa yang sulit dilaksanakan ya, paling administratif ini ya harus buat aturan tuh hanya maksimal 10 tumpuk ya. Rak tidak boleh digunakan sampai ke ujung atas rak ya, atau lainnya, ini administratif. Yang selanjutnya kalau banyak yang tidak bisa digunakan atau ada beberapa saja yang bisa digunakan dari 4 pengendalian ini, baru ya udah APD aja jalan terakhir. Gunakan helm agar pada saat barang jatuh atau kecelakaan kerja kepala terlindungi ya. Gunakan sepatu safety ya, kalau mengenai kaki juga terlindungi ya. Ini APD hanya jalan terakhir, namun biasanya yang paling gampang, paling mudah diimplementasikan adalah beli saja alat pelindung diri ya, walaupun sebenarnya itu tidak efektif untuk menghindari bahaya. Dia hanya bisa meminimalisir risiko barang yang jatuh atau mengurangi risiko pada saat kecelakaan. Oke ya, kita lanjut. Ini pengendaliannya ya. Contohnya masih yang tadi, contoh pekerjaan di office. Bahayanya adalah kabel terkelupas atau instalasi tidak aman. Nah, resikonya adalah tersengat listrik atau kebakaran. Nah, pengendaliannya adalah perapian dan perlindungan jalur listrik ya. Ini administrasi engineering ya. Perapian adalah rekayasa teknis menggunakan tray kabel atau merapikan jalur kabel agar jauh dari jangkauan manusia dan lainnya ya. Nah, ini memastikan tidak ada kabel yang terkelupas. Ini juga administrasi ya. Pokoknya jangan sampai ada kabel yang terkelupas. Ini berupa aturan biasanya. Wajib ya kabel itu bagus ya, artinya tidak ada yang terkelupas, tidak ada yang rusak. Nah, yang selanjutnya di gudang, penggunaan rak ini yang tadi seperti yang dicontohkan. Risikonya adalah pekerja tertimpa barang, jatuhan dari rak ya. Pengendaliannya biasanya penggunaan alat bantu forklift. Nah, forklift biasanya ada perlindungannya di atasnya ya, jadi aman. Biasanya juga APD ya, pakai helm yang berada di bawahnya operator forklift atau operator yang membantu dalam proses operasional rak ini ya, digunakan APD, helm, dan sepatu safety. Nah, ini contoh lagi adalah penggunaan bahan kimia di produksi ya. Pekerja mengalami gangguan pernafasan. Pengendaliannya adalah penyediaan informasi bahaya ya, penggunaan APD masker contohnya. Ini contoh yang paling sederhana ya. Paling gampang ya pakai masker ya. Sebenarnya mengendalikannya ada yang lebih efektif, yaitu menggunakan dust collector atau penghisap debu atau asap ya. Cuman biasanya dengan budget yang sangat tinggi, yaitu juga perlu pertimbangan yang besar dari semua pihak ya. Nah, terus di maintenance ya, tadi contohnya adalah percikan api, pengelasan, pekerja mengalami iritasi, ini resikonya. Dan pengendaliannya ya biasanya APD juga, penggunaan APD safety goggles ya, atau kacamata pelindung ya. Ini yang sangat efektif biasanya ya, kalau gerinda ya kacamata gerinda, pengelasan ya kacamata las ya. Ini adalah contoh pengendalian bahaya yang sederhana, bisa dipahami rekan-rekan semua ya. Jadi bukan hanya orang K3, bukan hanya maintenance, bukan hanya atasan yang bisa memperbaiki lokasi kerja agar lebih aman, tapi si pekerja sendiri yang berada di lingkungan kerja tersebut ya. Nah, ini sedikit ya pemaparan tentang rambu K3 ya. Sebenarnya rambu itu juga efektif ya. Artinya melalui aturan-aturan di situ, rambu-rambu yang ada, pekerja diberi batasan ya untuk melaksanakan hal-hal yang memungkinkan dia menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja atau kerusakan lingkungan kerja. Nah, contohnya kalau merah coret biasanya larangan ya, dilarang merokok dan lainnya. Kewajiban biasanya warnanya biru ya, wajib buang sampah pada tempatnya ya, wajib pakai masker, wajib pakai APD, biasanya warnanya biru. Kuning berarti waspada, biasanya ini mungkin contohnya di panel-panel listrik ya, hati-hati tersengat listrik atau pada saat ada pekerjaan proyek ya.
hati-hati sedang ada pekerjaan proyek dan lainnya. Nah, kalau hijau itu adalah biasanya pertolongan pertama ya, menandakan di situ ada kotak P3K atau ruang P3K dan lainnya, dan juga mungkin menginformasikan rambu keselamatan ya, jalur evakuasi, titik kumpul ya. Nah, kalau merah biasanya adalah tanda untuk ya menyediakan informasi pemadam api ya, APAR ya, alat pemadam api ringan. Nah, selanjutnya informasi umum ya biasanya putih dengan list hitam di luarnya. Ya, ini sedikit saja ya penjelasannya. Nanti contoh-contohnya sebenarnya kalau untuk rekan-rekan semua kan sudah tahu ya, untuk yang di lingkungan kerja PT Sinar Monas sudah banyak rambu-rambu tersedia. Nah, ini sedikit juga materi tentang alat pelindung diri atau APD ya. Ini yang mungkin paling gampang diterapkan perusahaan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja ya. Ini harus disesuaikan dengan fungsi dan kondisi pekerjaan. Nah, ini contohnya ya, ada pekerjaan gerinda ya. Gerinda ini biar percikan apinya tidak mengenai mata, pakai kacamata safety ya. Ini juga tidak iritasi terhadap kulit, pakai sarung tangan. Nah, ini yang lebih efektif lagi, bahkan ada sarung tangan yang anti benda tajam atau goresan atau mata gerinda ini ya, ada sarung tangannya ya. Itu lebih efektif lagi ya. Ini ada helm juga, takut kena kepala dan lainnya ya. Masker juga mengurangi asap yang ditimbulkan dari pekerjaan gerinda tersebut. Nah, ini juga ada penerapan APD ya pada saat bekerja di ketinggian ya, khususnya ini untuk yang berada di rak ya. Ini mengambil barang ya, kalau memang dia naik ya, kalau dulu aturannya memang kurang lebih 2 meter di atas lantai itu wajib pakai body harness. Kalau sekarang sudah ada aturan terbaru, yaitu pokoknya apa saja yang mengalami perbedaan ketinggian itu masuk kategori pekerjaan ketinggian ya. Nah, ini biasanya pakai body harness ya, kalau dia memungkinkan ada pengaitnya atau tempat untuk mencantolkan si body harness tersebut ya. Ini full body harness, artinya perlindungan bukan hanya di pinggang atau di kaki atau di tangan, tapi melingkup, menahan beban semua anggota badan ya. Nah, ini juga ada APD helm di situ agar ketika ada jatuhan tiba-tiba dari atas ya, kepala terlindungi, dan ada sepatu safety juga. Ini adalah contoh-contoh APD ya yang digunakan di pekerjaan. Oke, selanjutnya tanggap darurat ya. Ini ya, tanggap darurat ya. Kenapa ya kita jarang ada tanggap darurat, tapi sering sekali ada informasi tentang simulasi tanggap darurat, cara-cara untuk menghindari tanggap darurat, karena tanggap darurat itu ya adalah merupakan keadaan yang tidak diduga dan memerlukan penanganan secara cepat. Metodenya adalah 100% pekerja dievakuasi ya. Ini contohnya yang di samping nih ada kebakaran. Ya udah, kalau udah besar ya wajib semua dievakuasi. Walaupun kadang-kadang ya yang sudah kecil ya, sudah terjadi kejadian darurat kebakaran kecil juga, kalau bisa semua orang keluar dulu ya, baru ditangani oleh petugas tanggap darurat yang khususnya memang dilatih dalam hal penanganan kebakaran ringan ya. Nah, selanjutnya banjir juga ya, termasuk ya gempa bumi, teror bom, dan lain-lain yang memungkinkan semua pekerja harus dievakuasi ya. Nah, program simulasi tanggap darurat ini rutin diadakan oleh perusahaan ya. Ini juga baiknya itu setiap tahun sekali agar kita lebih siap dalam menghadapi kondisi darurat. Nah, ini penting nih, semua pekerja wajib melakukan evakuasi ke titik kumpul jika ada kode tanggap darurat melalui alarm atau instruksi tanggap darurat. Artinya ini ada simulasi atau tidak atau apapun, ketika sudah ada kode untuk tanggap darurat seperti melalui alarm atau tim tanggap darurat yang berteriak ada darurat, wajib semua pekerja itu mengikuti instruksi untuk keluar dari area lingkungan kerja atau menuju ke titik kumpul ya. Jadi kuncinya adalah semua pekerja dievakuasi ke titik kumpul atau ya secara bertahap ya, semua keluar
ya, dan mengikuti instruksi, entah itu titik kumpul sementara atau titik kumpul utama ya. Ini yang penting ada potensi kecelakaan untuk pekerja lainnya tidak terjadi ya. Nah, ini metodenya ya adalah tidak panik, ikuti petunjuk evakuasi, ikuti tim ERT atau Emergency Response Team ya, yang kita kenal dengan tim tanggap darurat, dan berkumpul di titik kumpul ya. Nah, di sini biasanya sudah ada di perusahaan-perusahaan kan sudah ada jalur evakuasi ya, artinya untuk menyelamatkan diri kalau ada tanggap darurat. Nah, ini titik kumpul ya yang ada contohnya di PT Sinar Monas ini ya, biasanya kita cari yang paling area terbuka dan aman dari kondisi ya dampak dari kejadian darurat tersebut. Kalau masih di lingkup ya dalam lingkungan kerja, biasanya kan takut ada jatuhan atau kebakaran yang mungkin masih berpotensi untuk menyebar ke area tersebut. Paling aman adalah area terbuka yang memang dia aman dari dampak dari kejadian darurat tersebut ya. Nah, ini ya contohnya ada titik kumpulnya seperti ini ya. Oke. Lanjut lagi. Kalau tadi darurat, sekarang kalau ada kecelakaan kerja kita harus bagaimana ya? Ini kan kadang orang awam yang mengalami kecelakaan juga bingung ya, kalau tidak bisa evakuasi sendiri, kalau parah kan harus dibantu oleh yang lain. Nah, ini kalau jika ada kecelakaan kerja, paling tidak rekan atau yang berada di lingkungan tersebut adalah memindahkan ke tempat yang aman. Ini jika memungkinkan ya. Juga beri pertolongan P3K atau pertolongan pertama. Namun kalau belum tahu atau belum paham cara-cara untuk P3K ya tidak untuk langsung menangani si pasien tersebut ya. Nah, ini ya. Jadi untuk memindahkan ke tempat yang aman tersebut juga perlu evaluasi ke lokasi-lokasi tersebut, lokasi kecelakaan. Jangan sampai yang menolong itu jadi korban selanjutnya, yaitu juga sangat diperhatikan. Contoh misalkan ada bahaya tersengat listrik ya, kalau kita langsung pegang si orang tersebut ya kita akan ikut tersengat juga. Artinya kita juga lihat kecelakaannya kenapa dan kita harus melakukan apa, seperti itu. Laporkan ke petugas P3K ya. Kalau di PT Sinar Monas sendiri sebenarnya kan sudah banyak ya petugas P3K yang memang sudah di training ya untuk melakukan pertolongan pertama ya. Petugas P3K hanya melakukan pertolongan pertama ya, tidak untuk menangani sampai dia benar-benar ya ditangani total, itu tidak ya. Kalau memang bisa ditangani total, kecelakaannya ringan ya mungkin udah close ya, tapi kalau dia berat atau sedang ya harus dibawa ke orang yang lebih ahli dalam ini. Dokter itu biasanya ada di klinik atau di rumah sakit ya. Biasanya juga tim-tim tanggap darurat sudah tahu alurnya ya, menghubungi siapa agar ada mungkin bantuan ambulan dan lainnya. Setelah dibawa ke klinik atau ruang P3K ya, ini baru selanjutnya kalau memang berat penanganan medis ya di rumah sakit atau yang lainnya. Baru administrasi semua ya, misalkan membawa KTP dan lainnya pada saat bekerja itu juga penting ya, apalagi ada kartu jam sostek ya, BPJS itu juga wajib dibawa pekerja ya. Investigasi, nah ini nanti ya untuk saksi, petugas K3 ya, kepala departemen atau pengurus departemen melakukan investigasi kenapa ini terjadi kecelakaannya ya. Biasanya di situ yang paling kuat adalah saksi-saksi ya, untuk menerangkan bagaimana terjadi dan mengapa investigasi perlu dilakukan ya. Kalau di lingkungan kerja itu wajib dilakukan agar tidak terulang kejadian yang sama ya. Nah, ini baru ke pelaporan ke pihak terkait yang terakhir. Biasanya kalau kecelakaan kerja kita juga melaporkan ke BPJS atau Dinas Tenaga Kerja ya, untuk mematuhi aturan perundangan yang berlaku ya. Jadi ini sedikit gambaran kalau ada kecelakaan kerja. Nah, ini sedikit ya, kita coba sedikit membahas tentang bahaya kebakaran. Kenapa di training ini dasar-dasar K3 ada pembahasan kebakaran ya. Ini jadi isu yang paling sering terjadi khususnya di area Jabodetabek ya. Itu kan padat penduduk ya, padat karya atau lokasi-lokasi industri yang berdekatan. Ini adalah bisa potensi kebakaran ya, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memang bahaya kebakarannya tinggi ya.
Kalau di sinar monas sendiri memang tidak begitu tinggi, namun juga ada potensi untuk ke situ ya. Kebakaran terjadi karena adanya api yang disebabkan oleh 3 unsur ya. Ini adalah segitiga api ya, biasa kita menyebutnya segitiga api, yaitu sumber panas, bahan bakar, oksigen, atau bisa disebut dengan segitiga api yang tadi saya jelaskan. Nah, ini gambarnya ya. Kalau tidak ada salah satu dari ini, kebakaran tidak akan terjadi. Contoh nih ya, ada bahan bakar, ada kayu di situ ya, ada sumber panas di situ, ada api ya, ada korek api. Nah, dia dibakar kayunya ya, tapi tidak ada oksigen, artinya itu di ruangan tertutup, itu juga api tidak akan membakar si kayu tersebut, atau ya mungkin hanya berapa detik langsung padam ya. Contoh lagi mungkin ya lilin ditutup gelas, pasti kan dia mati ya, artinya oksigennya diisolasi ya, dia tidak ada oksigen, artinya oksigen kadarnya hanya berapa persen ya, dia akan mati. Ya, contoh lagi ada oksigen, ada bahan bakar, ada kayu di area terbuka, tapi tidak ada sumber panasnya ya, artinya tidak ada korek api atau yang menyebabkan kayu terbakar ya, tidak akan terjadi kebakaran ya, atau tidak akan terjadi api. Nah, ini adalah segitiga api ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya ada 3 unsur, yaitu oksigen, bahan bakar, dan sumber panas. Kalau tidak ada salah satunya, tidak akan terjadi reaksi ya, atau api tersebut. Nah, kebakaran secara K3 itu dibagi menjadi 4 ya, secara umum ya. Yang pertama kebakaran tipe A, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh bahan padat ya, atau bukan disebabkan ya, tapi bahan utamanya yang terbakar adalah benda padat ya, padatan. Contohnya kayu, kain, kertas, kapuk, karet, dan lainnya. Selanjutnya kebakaran kelas B, yaitu kebakaran api yang terjadi pada bahan bakar cair ya. Ini contohnya kebakaran bensin, minyak tanah, spiritus, solar, aftur, dan lainnya. Pokoknya ini tentang benda cair. C biasanya terjadi karena aliran listrik atau peralatan listrik ya, yang mengalami kegagalan fungsi ya. Ini contohnya pasti yang banyak di berita-berita ya, mengalami konsleting listrik mengakibatkan kebakaran. Biasanya yang paling banyak kayak gitu ya, diakibatkan oleh listrik ya. Yang selanjutnya adalah D untuk logam ya. Logam ini magnesium, titanium, yang belakangnya itu biasanya nama kebakarannya adalah kebakaran kelas D. Yang paling umum adalah A, B, dan C. A itu kebakaran benda padat, B itu kebakaran benda cair, C itu kebakaran instalasi listrik ya. Oke, ya ini sedikit tentang teori kebakaran. Nah, ini gunakan APAR jika terjadi kebakaran ringan atau sedang. Artinya ini kalau masih ringan dan sedang, kita masih ada peluang untuk memadamkan api tersebut menggunakan APAR. Tapi kalau udah besar ya udah nggak akan mampu ya, karena APAR sendiri adalah alat pemadam api ringan ya, R-nya itu ringan ya. Walaupun kita di sini juga ada yang APAM ya, alat pemadam api menengah ya. Kita juga ada di PT Sinar Monas kita ya. Ini banyak jenis APAR yang dapat digunakan dan efektif untuk menanggulangi kebakaran ringan, diantaranya powder, CO2, gas, foam, dan lainnya. APAR yang digunakan PT Sinar Monas sendiri ada 2 jenis, yaitu powder dan CO2. Ini diingat-ingat ya, kita punya 2 jenis. Nanti silakan dicek di lingkungan kerja PT Sinar Monas, APAR-nya itu apa ya, jenisnya apa. Nah, biasanya powder itu tabungnya seperti ini ya, dia ada pressernya ya, selangnya itu corongnya kecil ya, tabungnya berbentuk lebih ke lonjong ke kotak ya, seperti inilah. APAR powder efektif digunakan untuk padat dan cair, tersedia di area produksi, gudang, maintenance, dan lainnya ya. Kita sudah ada semua di area ya APAR powder ini. Yang selanjutnya APAR CO2. Nah, kita juga kan ada perkantoran yang memang bahaya listriknya tinggi ya. Di office biasanya kita pakai CO2 ya. Ini contohnya tersedia di office dan ruang server ya. Ini untuk menanggulangi kebakaran CO2 atau kebakaran yang disebabkan oleh listrik ya. Tadi bukan CO2 ya. Ini APAR-nya jenisnya CO2. Nah, corongnya biasanya seperti ini nih ya, corongnya gede ya, karena dia yang keluar seperti angin itu ya, CO2 ya, bukan kalau powder kan seperti bubuk ya. Nah, kalau ini angin ya, dia efektif untuk di dalam ruangan dan untuk listrik. Nah, bagian-bagiannya ya, ini ada tuas ya, tuas itu untuk yang ditekan agar si bahan APAR-nya keluar.
pin itu untuk membuka kunci situas itu ya, manometer atau biasa kita sebut pressure adalah menandakan apar itu masih pressure-nya masih ada, tekanannya masih sesuai atau tidak. Selang yaitu untuk mengarahkan apinya di mana, nozzle juga untuk menyemburkan si bahan dari apar tersebut ya. Ini contoh-contohnya ya untuk bagian apar ya. Jadi jangan lupa ya, apar powder kita gunakan untuk pembakaran padat dan cair. Kalau ada kebakaran listrik, kita cari utamakan untuk pakai CO dulu. Sebenarnya apar powder juga bisa untuk listrik, cuma nanti akan menimbulkan ya bisa kerusakan di perangkat-perangkat listrik atau ya sampah yang sangat banyak ya, karena dia bentuknya serbuk ya. Oke, penampatan dan perawatan apar. Nah, ini saya juga minta tolong atau mohon ke rekan-rekan semua yang ada apar di lingkungan kerjanya itu wajib diperiksa dengan baik ya. Oke. Ya, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu materi tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu di sekitar karyawan, baik fisik maupun non-fisik, yang mempengaruhi cara mereka bekerja, mencakup sarana prasarana, kondisi tempat kerja, hingga hubungan sosial, budaya perusahaan. Tujuan lingkungan kerja sendiri adalah menciptakan suasana yang kondusif agar karyawan dan semua orang yang memasuki lingkungan kerja merasa nyaman, aman, dan dapat bekerja secara optimal dan efektif. Artinya di sini ada kata-kata semua orang ya. Tujuan kita menciptakan lingkungan kerja ini adalah memastikan semua orang ya, termasuk karyawan, tamu, dan pengunjung itu masuk ke area kita itu aman, nyaman, dan optimal ya. Nah, ini tahun 2026 program 5R akan dimulai dari tingkatan yang paling sederhana. Kalau dulu kan mungkin hanya sebatas ayo kita jalankan 5R ya, tanpa mungkin ada aturan yang ketat dan lainnya. Kita akan memulai di tahun 2026 ini ya, program 5R yang memang harus kita optimalkan agar lingkungan kita aman dan nyaman ya. Nah, ini program 5R ini untuk memelihara lingkungan kerja ada ya singkatannya. 5R itu apa sih? R yang pertama adalah ringkas. Ringkas adalah memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Artinya yang tidak diperlukan ini nanti akan disingkirkan ya. Memilah ya, mana yang prioritas masih dipakai dan tidak dipakai. Yang R kedua adalah rapi. Rapi adalah menempatkan barang pada tempatnya dan ada identitas ya. Artinya barang itu syukur-syukur sudah ada penempatannya ini di mana. Jadi tidak ada barang berserakan lagi dan kalau perlu memang harus ada identitas ya, lokasinya di mana, ini harus di mana, seperti itu. R yang ketiga resik. Resik itu bahasa umumnya adalah bersih ya. Artinya menjaga lingkungan kerja bebas dari kotoran dan sampah. Nah, ini ya sangat perlu ya. Ini harusnya jadi sangat umum ya, bukan hanya di tempat kerja tapi di semua area itu harus resik atau bersih. Nah, kalau R4 rawat, membuat standarisasi ya. Yang R kelima adalah rajin, menjaga konsistensi dan sudah menjadi budaya ya. Ini jadi R yang paling tinggi tingkatannya adalah R5 ya. 5R ya harus perlu dihafalkan juga ini, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin ya. Harus jadi komitmen kita bersama untuk mulai menjalankan benar-benar di tahun 2026. Nah, mulai 5R dengan 3R pertama ya. Makanya tadi ada beberapa yang harus kita mulai dulu. Nggak harus semuanya langsung dikerjakan 5R semuanya, tapi kita mulai coba dari 3R yang pertama. Yang pertama ringkas ya. Ringkas tadi adalah memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Jadi program utamanya ada 3 bagian. Yang pertama, memilahnya adalah mana barang yang rutin diperlukan. Selanjutnya ada barang tipe kedua yang jarang diperlukan ya. Prioritas ini untuk minimalkan jumlahnya ya. Jadi yang jarang diperlukan ya kita coba minimalkan. Entah itu yang memang benar-benar susah untuk diperlukan ya kita jadikan yang ketiga ini tidak diperlukan ya.
sebenarnya bisa jadi 2 atau 3 ya. Rutin tidak diperlukan dan tidak diperlukan. Tapi ini ya ada kata-kata jarang diperlukan, artinya kita minimalkan stok itu ya yang tidak diperlukan. Nah, yang tidak diperlukan itu udah pasti wajib dilaporkan untuk dibuang atau dihilangkan dari tempat kerja agar tempat kita lebih ringkas ya. Ringkas itu terpilah ya. Ini hanya barang-barang ini yang digunakan dalam pekerjaan. Jadi tidak ada barang-barang yang tidak perlu lagi di area kerja, yaitu singkirkan saja. Itu untuk konsep R yang pertama ya, program yang pertama. Ada memilah dan mengeluarkan yang barang benar-benar tidak diperlukan ya. Ini sangat banyak ya, harusnya barang-barang yang mungkin kita sudah lama tidak diperlukan atau sangat jarang diperlukan ya kita singkirkan saja, dan kita benar-benar prioritas untuk menempatkan barang-barang yang diperlukan. Selanjutnya R yang kedua adalah rapi, tempatkan barang pada tempatnya dan beridentitas ya. Jadi ini sebenarnya sudah hampir dijalankan khususnya untuk produk ya. Produk kan pasti sudah ada di rak masing-masing ya. Bahkan saya melihat sudah banyak yang sudah ditetapkan ini barang ini harus di sini, harus di sini. Cuman masih banyak memang barang-barang yang belum terkontrol ya. Ini masih berserakan di mana-mana. Walaupun dia rapi atau apa, kadang-kadang ya ini bukan tempatnya ya. Ini yang perlu dicoba kita jalankan juga. R yang kedua rapi ya. Adalah yang pertama programnya penentuan tempat yang sistematis ya, artinya ini mungkin gampang dijangkau ya, terus satu jenis dan lainnya ya. Susun dan rapatkan secara lurus, simetris dan efisien. Nah, ini penataannya juga harus benar-benar rapi, itu lurus ya, entah itu ditarik garis atau dibuat model seperti apa, yang penting intinya dia simetris, efisien ya. Terus selanjutnya tentukan batas utama dan batas overload. Nah, ini juga kita coba ya mulai dari sekarang penentuan batas-batas marka untuk barang-barang ini, termasuk barang-barang kecil di lemari ya. Ini harus kita tentukan coba ya. Bagaimana batas utama dan batas overloadnya. Kalau sudah terlalu overload, ya ini berarti harus dievaluasi apakah barangnya ini terlalu banyak atau memang ya kita harus perlebar batasnya seperti itu. Yang terakhir baru beridentitas barang dan yang menjadi prioritas ya. Ini artinya yang barang kecil banget pun ya tidak harus dikasih identitas, tapi kalau memang bisa dikasih ya itu juga luar biasa ya. Contohnya mungkin ATK di kantor, yang penting ada tempatnya khusus ya. Ini misalkan bolpen di sini ya, ada barang-barang lainnya di sini, bantek di sini ya, itu harus ditempatkan secara rapi, tidak menyebar di mana-mana ya. Ini pengertian atau program dari rapi ini ya. Jadi sudah ada 2 R di sini. Kita ringkaskan barangnya, pilah dan keluarkan yang tidak perlu. R yang kedua adalah rapikan ya. Susun ya, tata dan benar-benar efisienkan barang itu ya secara tempatnya. Selanjutnya R yang ketiga ya, atau 3R pertama ya, resik atau bersih. Artinya kita menjaga lingkungan bersih dari kotoran atau sampah. Program utamanya kita harus coba mulai kategorikan sampah ya. Yang pertama sampah domestik. Ini sampah makanan, plastik dan kayu, daun dan lainnya. Ini juga harus kita sesuaikan tempat sampahnya. Banyak yang memang masih overload ya, ini tugas kita sama-sama untuk membuat laporan bahwa ini kurang atau ini terlalu jauh atau bagaimana ya. Ini harus kita tekniskan mulai departemen masing-masing dahulu ya. Biasanya alasannya kan memang nanti akan dibersihkan setelah pekerjaan selesai ya, itu terlalu lama. Harusnya setiap sampah yang dihasilkan itu langsung masuk ke tempat sampah, tidak ada ceceran yang dijadikan alasan nanti akan dibersihkan, itu tidak ada ya. Intinya sampah wajib langsung masuk ke tempat sampah. Caranya gimana ya, ini kita harus coba ya, kita ajukan bersama, kita jalankan bersama, menyediakan tempat sampah sedekat mungkin tapi juga efisien ya, artinya tidak terlalu banyak tempat sampah ya. Nah, ini nanti akan coba kita bersama-sama siapkan teknisnya. Terus yang sampah yang kedua adalah sampah sisa bahan, material atau scrap. Nah, ini yang mungkin masih bisa jadi nilai ekonomis ya, artinya tidak dibuang menjadi sampah domestik ya. Contohnya mungkin di sini ada ya sisa kupasan kabel ya, atau mungkin sisa kayu yang masih bisa dipakai ya, palet yang mungkin belum rusak atau apa, ini masuk jadi scrap ya, artinya material atau bahan ya.
Nah, sampah limbah B3 yang ketiga ini yang benar-benar harus kita ketat ya. Jadi saya sudah koordinasi dengan semua departemen juga. Limbah B3 akan diproses sesuai prosedur limbah B3 sesuai aturan perundangan ya. Nah, ini mungkin rekan-rekan semua juga apa sih arti dari limbah B3 itu? Ya, harus paham nih, jangan sampai B3 tapi tidak tahu singkatannya atau artinya. Limbah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Kalau ini ya artinya ya berbahaya dan beracun. Intinya semua yang berbahaya dan beracun masuk kategori B3, dan kalau itu sudah tidak digunakan menjadi limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, selanjutnya ketika sudah kita kategorikan sampahnya, kita siapkan alat kebersihan dan tempat sampah sesuai lokasi jenis sampahnya yang tadi saya katakan ya. Kalau ada sampah itu tidak ada alasan untuk mencecernya di lantai atau apapun ya. Jadi benar-benar sampah langsung masuk ke tempat sampah, tidak ada alasan lagi sampah tercecer dan alasannya nanti sebelum pulang kerja dibersihkan, itu tidak ada. Intinya sampah tidak boleh tercecer ya. Beri batasan jarak alat kebersihan agar memudahkan. Nah, ini yang biasanya tempat sampahnya hanya di luar ya, sudah mulai mungkin untuk sampah-sampah yang non organik ya, yang tidak menyebabkan busuk, itu bisa diterapkan di dalam area kerja ya. Jadi yang sampah khusus organik atau bisa membusuk itu memang harus di luar. Tapi kalau yang ini bisa ada tempat sampah sementara di dalam untuk memudahkan pekerja langsung membuang sampah ke tempatnya. Jadi tidak ada lingkungan kerja yang kotor seperti itu. Beri batasan ya, tadi sudah, tidak meninggalkan area sebelum sampah masuk ke tempat sampah, ini tadi sudah dijelaskan juga. Konsisten menjaga lokasi kerja dari ceceran sampah dan kotoran ya. Jadi artinya kita mengharapkan ya tidak ada celah waktu untuk sampah itu benar-benar tercecer ya. Secepat mungkin harus dibersihkan ya. Ini mungkin tantangan kita bersama, tapi mau nggak mau harus dijalankan ya. Nah, ini 3R pertama yang tadi kita jalankan. Yang pertama ringkas, kita pilah ya, dan membuang barang yang tidak diperlukan. Yang kedua rapi ya, tempatkan barang sesuai tempatnya dengan sistem yang simetris, efisien ya, dan juga beridentitas ya kalau memang memungkinkan. Yang R yang ketiga adalah resik atau bersih ya. Gimana caranya kita menjaga tempat kerja kita agar bersih ya. Nah, ini ya salah satu, coba ini bukan di tempat kita tapi saya ambil contoh ya. Ini awalnya sebelum diterapkan 5R proses kerjanya seperti ini ya. Jadi banyak sampah kayu atau barang-barang apapun berceceran dimanapun ya. Jadi ini banyak nih PR-nya nih ya, terkait proses kerjanya. Ini memulai memang susah, tapi kalau sudah kebiasaan nanti jadi budaya 5R diterapkan, harusnya tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah diterapkan ya, sudah ditetapkan untuk area pejalan kaki, mungkin di situ area keluar masuk, area barangnya di mana. Walaupun ini dulunya banyak sampah juga, ini juga sepertinya tempat sampahnya sudah ditetapkan nih ya. Ditetapkan entah itu di dalam, yang penting rapi dan bersih ya. Ini kan sudah, kalau ada kegiatan misalkan nih ada darurat gempa bumi atau apa, larinya juga bahaya. Apalagi mungkin kalau pekerja tidak pakai APD, bisa ada paku di situ, ada barang-barang tajam di situ. Ya, ini contoh yang kita inginkan ya. Jadi harapannya semua berkomitmen agar tempat kita itu nyaman, aman, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semuanya, termasuk tamu, pengunjung, dan semua orang yang masuk ke area kita ya. Nah, ini ada sedikit tantangan menjalankan program 5R ya. Tadi kenapa belum sampai ke 5R4 dan R5, karena kita mulai dari 3R dulu ya. Nah, ini komitmen semua pihak harus kuat ya, termasuk menjalankan 3R dulu nih ya, harus kuat. Paling enggak ya, materi ini jangan hanya didengarkan terus, oh ini saya tahu konsepnya, tapi tidak dijalankan ya. Apalagi menyepelekan, ya lah ini mah nggak perlu lah, ribet ya, nanti akan mengganggu pekerjaan. Itu jangan sampai seperti itu. Kita harus komitmen dulu lah, ini tempat kerja kita harus kita jaga. Nah, ini komitmen dari semua pihak harus kuat ya. Ini yang pertama, yang paling diutamakan adalah komitmen. Yang kedua, standar ringkas, rapi, bersih ya. 3R pertama ini juga kadang-kadang setiap orang berbeda. Orang ini nganggapnya ini rapi, tapi orang yang lain, wah ini belum rapi ya. Ini juga harus nanti ya, kalau sudah kita mulai 3R harus kita standarkan ya.
Artinya R yang keempat harus kita jalankan, harus punya standar. Yang ketiga, perlu pengawasan ketat dari lingkup operator, foreman, supervisor, manager, pokoknya semua divisi sampai ke pimpinan ya. Artinya dari mulai operator juga udah harus risih ketika 5R tidak dijalankan di tempat kerja ya. Foreman, supervisor juga harus benar-benar ketat ya, artinya jangan sampai 5R itu juga mengganggu pekerjaan, tapi juga jangan diabaikan karena alasan pekerjaan yang banyak ya. Sebenarnya nggak susah kalau kita sudah menerapkan benar-benar sistemnya dijalankan di divisi kita masing-masing, tidak susah. Artinya sudah otomatis nanti akan berjalan kalau kita benar-benar sudah dari awal menjalankan. Foreman, supervisor, manager, atau mungkin dari kami ya tim MR juga harus berani menegur kalau memang itu salah ya. Ini harus jadi kesadaran kita bersama, termasuk departemen kami pun ya, kalau misalkan kita salah coba bisa ditegur ya agar kita perbaiki sama-sama. Yang keempat, sulitnya menyadarkan tentang pentingnya 5R. Nah, kadang-kadang kan ini ya jadi tantangan banget ya. Artinya yang satu ini rajin orangnya, misalkan ya di satu lingkup kerja, yang kedua ini tidak begitu peduli ya. Ini susah banget nih kalau udah kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang memang belum sadar penting 5R ini ya mau nggak mau harus kita sindir dengan paksa ya. Artinya 5R ini harus dijalankan ya. Kamu harus komitmen ya, karena ini udah program perusahaan. Terus yang kelima, fasilitas yang perlu diinvestasikan memakan biaya relatif besar. Ini juga tantangan juga nih ya. Artinya tempat sampah kan mungkin nanti akan tambah banyak ya kan. Terus alat kebersihan yang lainnya juga akan tambah banyak. Makanya setiap pengajuan seperti itu, ketika kita sudah disediakan fasilitasnya ya kita harus menjalankan. Jangan sampai fasilitas sudah disediakan oleh pimpinan malah kita tidak menjalankan itu ya. Bahkan area perusahaan kita masih jauh dari kata 5R, yaitu percuma mengeluarkan budget yang besar seperti itu. Yang nomor 6 adalah tuntutan pekerjaan dan target perusahaan. Ini juga ya sama dengan K3 ya. Pasti biasanya alasan-alasan dari semua orang, wah ini kita dikejar target, kita dikejar customer dan lainnya. Harapannya selalu ya saya katakan tidak menjadi alasan ya seperti itu. Karena orang yang biasa budaya lingkungan kerjanya nyaman, K3-nya juga berjalan, itu nggak ada alasan mau pekerjaan secepat apapun, sebanyak apapun, kalau udah budayanya bagus ya pasti tempat kerjanya akan nyaman dan aman ya. Ini tidak ada alasan ya. Ini sudah dibuktikan ya, dari lintas departemen juga ada departemen yang memang rapi, bersih, ada yang memang kurang ya, 5R-nya kurang. Ya, jadi itu saja sedikit ya tentang pengertian dasar K3, implementasi K3, termasuk dengan budaya kerja aman dan mungkin budaya lingkungan kerja yang nyaman, yaitu sudah dijelaskan semua dari kami ya. Yang selanjutnya ini akan menjadi tugas kita bersama. Setelah Bapak Ibu rekan-rekan semua mendengarkan training ini, akan ada sedikit uji kompetensi ya. Jadi training ini benar-benar disimak dan dipahami atau tidak sih oleh semua karyawan ya. Nanti akan kita ujikan teknisnya kepada Bapak Ibu semua ya. Semoga ya ini juga tidak menghambat waktu, artinya kan ini bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja ya. Tidak harus semua langsung didengarkan dalam training ini dalam satu waktu, itu kan juga mungkin membutuhkan waktu ya. Kita kan juga banyak aktivitas ya. Ini juga bisa didengarkan pada saat istirahat, sebelum istirahat, atau mungkin pada saat di rumah ya. Yang artinya semua materi ini paling tidak harus disimak dan didengarkan dengan baik agar ke depan program-program K3 yang sudah dijalankan itu, yang sudah diprogramkan akan berjalan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf dari kami tim MR. Semoga training ini memberi kita menuju perubahan yang lebih baik ya. Terima kasih, selamat jumpa ya.